Shalom jemaat yang terkasih, mari mengikuti Sapa Sabda dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Selasa 26 Mei 2020, dengan tema Penderitaan Tak Menghalangi Perbuatan. Mari kita membaca 1 Petrus 4 ayat 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Belakangan ini kita sering melihat berita tentang orang-orang yang rajin menolong mereka yang kesulitan. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa sekalipun hidup kita ada dalam penderitaan, tidak berarti menghalangi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik yang sudah diajarkan oleh Tuhan dan dimintanya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Surat Petrus yang pertama ditujukan kepada mereka yang adalah murid-murid pertama Petrus. Dalam beberapa penafsiran, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Petrus adalah orang-orang yang telah percaya pada Kristus, karena mendengarkan khotbah Petrus yang pernah diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14-41. Mereka tersebar ke seluruh pelosok dan memberitakan tentang Kristus. Di dalam pelayanan tersebut ada ancaman penderitaan. Memberitakan kasih Kristus memang tidak mudah dan bisa membawa ancaman yang besar di tengah kehidupan. Petrus menguatkan mereka semua bahwa sekalipun menderita, kasih Kristus tidak boleh terhalang untuk diberitakan. Petrus memberi gambaran dunia dengan konsep bahwa segalanya akan segera berakhir. Ia menyatakan bahwa segala sesuatu sudah dekat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tidak harus dilakukan dengan terburu-buru, namun pemberitaan itu menjadi hal yang sangat penting dan tetap harus dilakukan. Di tengah ancaman penderitaan, orang-orang percaya sering tidak tenang dan penuh dengan ketakutan. Surat Petrus menguatkan mereka untuk tenang, sehingga mereka dapat berdoa. Hanya melalui doa, mereka terus terhubung dengan yang mereka percaya dalam iman, yaitu Yesus Kristus. Petrus memberikan banyak cara untuk tetap dapat melakukan tugas pelayanan di tengah berbagai penderitaan. Bahkan Petrus memberikan banyak kesempatan untuk dapat menunjukkan kepada banyak orang tentang Kristus. Setiap orang percaya dapat berdoa kepada Tuhan dengan giat setiap hari. Kemudian berlanjut melalui tindakan mengasihi yang sungguh-sungguh keluar dari dalam hati. Petrus menggambarkan bahwa orang-orang yang terkurung dalam penderitaan dan tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan adalah setara dengan perbuatan dosa. Untuk itulah, Petrus memberi semangat kepada mereka untuk terus melakukan perbuatan baik, memberi tumpangan, bersikap ramah, memberi bantuan, melayani dengan karunia, serta bersaksi tentang Kristus. Ada banyak orang yang tengah membutuhkan pertolongan kita saat ini. Di tengah situasi dan kondisi yang selalu kita harapkan semakin baik dan semakin stabil, tentu semua orang menantikan pertolongan Tuhan. Petrus memberi contoh kepada kita untuk mempersiapkan hati, menghadapi penderitaan, dan melakukan tindakan nyata sebagai wujud nyata hati yang telah berdamai dan tenang, serta siap menghadapi berbagai tantangan. Mari kita merenungkan dengan memejamkan mata kita
dan mengungkapkan apa yang saat ini tengah kita rasakan dan gumulkan. Katakan kepada diri kita bahwa hidupku memuliakan Tuhan, hidupku juga untuk sesamaku. Dan marilah kita berkomitmen dengan cara, aku mau berdoa bagi mereka yang harus berjuang di tengah penderitaan, dan juga mereka yang bersedia sepenuh hati untuk memberi pertolongan. Aku mau memakai kesempatan untuk menolong orang lain lewat perbuatan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah aku untuk menguasai hatiku menghadapi berbagai penderitaan dunia, dan kuatkanlah aku untuk berjuang dan melakukan tindakan nyata dalam kehidupan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.